Selamat sore, Dr. Eka, Dr. Indra, Pak Ferry, dan para hadirin yang saya hormati. Pada sore hari ini, saya akan membawakan topik apa gastrointestinal disorder secara tradisional dan holistic approach, ya. Dan saya akan memberi pandangan dari sudut TCM. Nah, mari kita masuk ke topiknya. Nah, kita akan membahas pada hari ini antara lain adalah definisi, sebab dan patogenesis, ya, dan diagnosa, diferensial diagnosa, serta diferensiasi sindrom dan penetapan pengobatan yang dipanggil oleh TCM adalah Pianzheng Lunzi. Nah, mari kita masuk ke bagian yang pertama, ya, definisi penyakit upper gastrointestinal disorder, ya. Nah, definisi menurut TCM itu adalah keluhan di perut bagian atas dekat ulu hati. Nah, sering terjadi rasa sakit di sana sebagai keluhan utama. Nah, di dalam kitab Huang Tinei-Ching, ya, kitab TCM yang tertua, itu pernah tertulis bahwa unsur kayu yang timbul akibat stagnasi akan membuat rakyat menderita sakit di lambung ulu hati. Nah, kalimat ini, ulasan itu yang mengilustrasi bahwa jika hati yang berunsur kayu di dalam 5 elemen, ya, itu yang mengolah emosi marah, mengolah emosi frustasi, dendam, kepahitan, kesal, dan lain-lain. Yang jika dibiarkan akan menderita sakit di lambung dan ulu hati serta daerah jantung. Nah, itulah artinya dari kalimat di dalam Huang Tinei-Ching ini. Nah, sedangkan posisi penyakit itu dalam TCM adalah di perut bagian atas dekat ulu hati, ya. Nah, sifatnya adalah sakitnya itu bersifat sakit kembung, sakit bergerak, sakit terbakar, ya, seperti terbakar. Nah, sakit perih, tusuk, dan nyeri tersembunyi, ya. Bisa juga seperti sakit seperti dibor dan sakit intermittent. Nah, nama penyakit ini di dalam TCM dipanggil dalam bahasa Mandarinnya yaitu Wei Tong, ya, sakit lambung, dengan dua kata yang simple ini. Nah, berikut kita masuk ke sebab penyakitnya, ya. Nah, sebab dari penyakit ini ada berbagai macam, ada yang dari luar dan ada juga yang dari dalam. Nah, apa yang dimaksud dengan dari luar adalah patogen yang dari luar itu menyerang lambung. Nah, yang dimaksud dengan patogen adalah suatu sifat yang tidak kuat ditahan oleh badan. Nah, dia itu menjadi patogen. Nah, sedangkan kalau berarti individu-individu yang lain terhadap patogen yang sama, belum tentu mereka semua bisa kena penyakit yang sama. Ada yang bahkan tidak kena, ya. Nah, jadi patogen luar itu adanya dingin, panas, panas panjang, lembab keruh, dan yang terutama sesuatu yang baru 2 dasawarsa ini, ya, atau 3 dasawarsa ini terkena, yaitu adanya bakteri Helicobacter pylori. Nah, sebab kedua adalah diet buruk. Nah, dengan diet yang terlalu mengandung lemak, manis tinggi, rokok, dan alkohol, serta obat-obatan, ya. Nah, juga kalau yang dari dalam itu suasana hati yang tidak nyaman, yaitu kesal, marah, yang terpendam, khawatir, ataupun cemas, ya. Nah, ini semua bisa melemahkan dan memberikan penyakit yang bersifat
upper gastrointestinal disorder, itu suasana hati. Nah, ada juga karena kelelahan atau kehilangan darah atau penyakit kronis ataupun konstitusi lemah yang menyebabkan limpa dan lambungnya lemah. Nah, mula-mula mayoritas dari sifat penyakit ini adalah ekses ya. Dalam TCM ada istilah ekses dan defisien. Nah, ekses artinya sesuatu yang lebih ya, yang padat, yang solid ya, yang patogennya kuat tapi daya tahan tubuh juga masih kuat. Itulah yang kita panggil dengan ekses. Nah, dan dia itu menyerang apa? Dua organ kita, yaitu selain lambung adalah hati. Dan kalau setelah kronis akan muncul gejalanya yang namakan defisien ya, lambung dan limpa. Itu dua organ yang akan terkena jika sudah menjadi defisien. Biasanya itu dalam waktu yang lebih lama. Nah, sekarang kita mempelajari patogenesisnya ya, yaitu setelah mempelajari sebabnya, kita mempelajari bagaimana sebab-sebab itu menimbulkan penyakitnya, progres dari penyakit tersebut ya. Nah, nilai yang di bawah ini yaitu qi lambung stagnasi ya. Nah, qi lambung stagnasi itu adalah salah satu patogenesis utama di mana munculnya penyakit upper gastrointestinal disorder ya. Nah, sakit yang dingin beku itu ada juga yang demikian. Nah, itu karena ada dingin beku itu ya, patogen dingin yang membeku, yang membuat rasa sakit. Nah, atau makanan ya yang akumulasi. Jadi ada sakit yang dingin beku ya, dan juga ada sakit yang akumulasi makanan. Dan juga ada yang sakit karena lambung, qi-nya lambung, energi lambung stagnasi. Nah, kita juga akan mempelajari patogenesis mengapa qi lambung itu bisa stagnasi ya. Nah, karena adanya suasana hati yang tidak nyaman yang di depan kita pelajari ya. Jadi mengapa dia muncul hati lambung qi-nya stagnasi itu karena ada suasana hati yang dipegang oleh hati ya, emosi marah, kesal, ya, kecewa, dendam pun kepahitan. Nah, semua itu yang masuk ke hati menjadi hati stagnasi dan menyerang limpa ya, atau menyerang lambung keduanya. Ada juga yang karena penyakit lama dia masuk ke vena ya, sehingga darah menjadi beku ya. Nah, ini yang kita panggil dengan sakit yang darah beku. Ada juga yang udah lama penyakitnya menjadi defisien secara yang atau defisien secara yin. Ya, nah yang membuat lambung itu kehilangan kehangatan atau tonifikasi ya, dan jadi sakit. Nah, kita panggil sakit demikian adalah sakit karena hilangnya penghangatan atau pengairan lambung. Nah, dari semua patogenesis yang kita ulas barusan, bisa tidak susah kita melihat suatu denominator yang umum di dalam patogenesis penyakit lambung ini, yaitu tidak lancar maka sakit ya, bu tong ze tong ya, bu tong itu tidak lancar dan ze tong itu jadi sakit. Nah, jadi kita harus memegang kunci utamanya penyakit lambung ini, patogenesisnya adalah ini satu kalimat ya, bu tong ze tong, tidak lancar maka sakit. Nah, masuk ke diagnosanya. Nah, bagaimana kita mendiagnosa penyakit lambung ini? Yaitu dia pertama sakit di ulu hati ya, lalu nafsu makan hilang ya, perut kembung, bisa mual, muntah, atau reflux asam ya, naik ke tenggorokan kita berasa ada aroma asam ya, yang sebenarnya adalah asam lambung kita. Nah, juga
Kalau kita lihat timbulnya penyakit ini sering terkait dengan gangguan emosional, ya, ataupun pola makan yang buruk, yang tidak baik, ya, tidak menentu, ya, kelelahan, dingin, dan faktor lainnya. Nah, penyakit itu bermula bisa akut, bisa perlahan, dan kerap ada riwayat berulang atau timbul tenggelam. Nah, dan juga bisa dengan melakukan barium meal test, ya, atau gastroendoskop atau kapsul endoskop, di mana kita bisa mendapatkan histologi dan patologis dari pemeriksaan di atas ini. Nah, lalu setelah mendiagnosa penyakit lambung, kita juga harus mempelajari diagnosa diferensialnya supaya kita tidak salah diagnosa. Karena diagnosa itu suatu bagian yang paling penting dalam pemeriksaan atau dalam interaksi dengan pasien. Karena dengan diagnosa yang tepat, ya, dan mengetahui diferensial diagnosa, kita bisa tidak terbawa arus oleh gejala pasien, ya, atau keluhan pasien. Nah, ada 3, ya, yaitu serangan jantung, sakit rusuk, dan sakit perut. Nah, ketiga penyakit ini sering bisa muncul yang membuat kita bisa salah diagnosa. Jadi sepertinya ini, wah, ini serangan jantung nih, ya, karena dia sakitnya di ulu hati, ya, dekat jantung. Nah, sakitnya menyengat juga, bikin sesak napas. Nah, tapi kalau yang serangan jantung yang asli, dia ada keunikan seperti begini, sakitnya menyengat, nyeri, ini napas pendek, dan berkeringatan. Nah, serta perasaan hampir mati, ya. Tangan kaki bisa hijau atau biru lebam sampai sendi jari, dan jantungnya sakit tak tertahan, ya. Pagi terserang, malam meninggal, dan malam terserang, paginya meninggal. Inilah kelainan dari penyakit jantung yang sebenarnya serangan jantung. Nah, kalau sakit rusuk itu gimana? Nah, sakit rusuk itu bisa ada rasa sakit kembung di kedua rusuk, ya, sebagai keluhan utama. Nah, sakit lambung yang disebabkan stres dan stres yang berlebihan itu bisa ada keluhan seperti ini. Ada juga sakit perut. Nah, sakit perut dengan sakit lambung yang sedang kita bahas, dia itu sebenarnya 2 lingkaran yang saling menutupi sebagian, ya, overlap. Nah, sakit perut itu dia di antara bawah lambung sampai ke perbatasan rambut kemaluan. Jadi areanya cukup besar. Nah, dalam kasus yang terisolasi, sakit lambung bisa ke perut dan juga sebaliknya, ya. Tergantung asamnya atau basanya itu bergerak kemana, ya, terbaliknya. Nah, dalam latihan penyakit dalam, ya, kedokteran barat sudah tak asing lagi. Palpitasi kalau dari ulu hati ke kiri itu adalah lambung, dan kalau dari ulu hati ke kanan dari pasiennya, bukan ke kanan dari dokternya, adalah usus 12 jari. Nah, jadi ini semua membantu kita mendiagnosa diferensial terhadap apakah penyakit itu tulen serangan jantung, atau sakit rusuk, atau sakit perut, atau hanya sakit lambung. Nah, sekarang kita mempelajari diferensiasi sindromnya, ya, untuk menetapkan pengobatan. Ini yang bagian TCM yang penting nih, dia namanya Pian Lun Zi, ya. Nah, karena keunikan Chinese medicine, ya, adalah satu, sudut pandang yang holistik. Nah, dan kedua, yaitu apa yang mau kita bahas ini, diferensiasi sindrom untuk menetapkan pengobatan. Nah, mengapa mengatakan dia itu penting? Karena ada banyak penyakit diferensiasi sindrom. Nah, ada lebih dari satu penyakit. Nah, jadi asal kita diferensiasi sindrom yang tepat, pengobatan yang untuk diferensiasi sindrom 1A ini dia bisa berlaku untuk penyakit
bukan hanya A, tapi A, B, C, atau D yang mendiferensiasi sindrom demikian. Nah, itulah keunikannya Bianzhen Lunzi ya, diferensiasi sindrom untuk menetapkan pengobatan. Nah, ada 4 ya di sini ya, yaitu dingin atau panas. Nah, kalau dingin sakitnya melilit, ya, kena hangat. Sedangkan panas sakitnya terbakar. Nah, kena dingin berkurang. Nah, kedua ya, sindrom yang defisien atau ekses ya. Tadi saya ada mengatakan kalau ekses itu adalah daya tahan tubuh yang masih kuat ya, dan sindrom patogen luarnya juga kuat sehingga sifatnya ekses ya. Nah, yang ekses itu sakit mendadak dan tolak ditekan daerah perut atau lambungnya. Sedangkan kalau yang defisien, sakitnya sedang dan berkepanjangan dan suka ditekan. Nah, yang ketiga, diferensiasi sindrom penyakit itu ada di level Qi atau level Xue darah ya. Yang di Qi ini sakitnya kembung saja ya, dan kadang-kadang bergerak dan di tempat sendawa ya sakitnya. Nah, itu yang di level Qi ya, di tingkat Qi. Sedangkan kalau sakitnya menusuk atau sakit posisi menetap ya, tidak bergerak-gerak, sakit di satu tempat titik itu saja dan fesisnya hitam bagaimana ya. Nah, itu adalah sakit di level Xue darah, di mana sudah ada pendarahan ya. Nah, karena fesisnya hitam. Nah, lalu keempat itu posisi penyakit. Nah, posisi penyakitnya bisa mulai sakitnya luar ya, seperti tadi kita ada bahas patogen dingin itu sering bisa melukai, dan juga makanan ya, makanan yang terlalu dingin ataupun yang terlalu banyak ya, melukai. Dan berulang timbul tenggelam ya, serta suasana hati. Nah, itu juga salah satu faktor yang harus dipertimbangkan, serta sakit berkepanjangan dan rasa sakit yang tersembunyi ya. Nah, berikut kita sudah masuk ke prinsip pengobatannya ya, karena sudah mempelajari diagnosa, dosa diferensialnya, serta diferensiasi sindrom untuk pengobatannya, untuk penetapan pengobatan. Nah, ini penetap pengobatan yang secara prinsip ya, juga ada satu kalimat, yaitu melancarkan maka tak sakit ya, yaitu untuk meregulasi Qi dan lambung dan menghentikan sakit. Bahasa Mandarinnya Li Qi He Wei Zi Tong. Ya. Semua ini untuk mencapai lancar maka tak sakit. Ya. Makna lancar itu adalah lancar yang agak luas ya. Ya, tidak seperti air mengalir lancar itu. Ya, di sini bisa dimengerti dengan mengusir dingin lancar. Ya. Melancarkan makanan tak tercerna yang lancar. Meregulasi Qi sehingga lancar, membuang panas, mengaktifkan darah beku, mengkikis lembab supaya lancar, dan memupuk unsur yin atau menghangatkan unsur yang supaya energi flow-nya lancar. Nah, ini semua bertumpu pada lancar maka tak sakit ya, tong jia bu tong. Nah, berikut kita masuk ke pengobatannya menurut sindrom ya. Tadi sudah diferensiasi sindrom ya, lalu mendapatkan prinsipnya. Sekarang menetapkan pengobatannya menurut sindrom satu-satu. Nah, dalam menetapkan itu kita perlu mengingat akan faktor ini. Yang pertama ya, organ lambung ya, karena dengan meregulasi Qi kita mengharmoniskan lambung ya, sehingga lambung itu bisa lancar dan bisa menurunkan apa makanan yang dicerna dari penderita itu makan ya. Nah, karena di lambung itu dan semua organ yang ada rongga kosong itu, fungsi faal yang baiknya itu adalah
turun, ya, dan lancar sebagai prinsip utama. Dan kalau dia itu langsung berarti tidak bagus. Nah, kedua, organ hati, ya, dia menenangkan hati dan meredakan stagnasi dan panas. Nah, itu juga salah satu pengobatan yang bagus untuk mengobati penyakit lambung, ya, menenangkan hati, meredakan stagnasi dicipta oleh hati qi-nya stagnasi, ya, dan meredakan panas. Ketiga, yang menyegarkan limpa dan menguatkan qi, ya, mengangkat dan menghangatkan. Ini untuk penyakit yang sudah defisien, ya, kita memberi penyegaran pada limpa dan menguatkan qi, ya, sehingga qi yang baik itu, zheng qi itu bisa terangkat dan bisa menghangatkan limpanya. Oke, nah, keempat, kita mengobati sesuai diferensiasi sindrom masing-masing, ya, dan dengan menimbang gejala atau pokoknya, ya, dan kita menilai apakah kita mau mengobati pokoknya dulu atau gejalanya dulu atau keduanya berbarengan. Nah, inilah ketujuh sindrom masing-masing di dalam penyakit lambung, upper gastrointestinal disorder-nya, ya. Nah, ada 7. Satu yaitu patogen dingin menyerang atau berstagnasi di lambung, ya. Pengobatannya dengan mengusir dingin dan menghentikan sakit dengan menggunakan contoh moxa atau jahe, ya, atau moxa jahe, ya, dengan menggunakan jahe iris tipis kira-kira 2 sentian, lalu kita mengambil moxa sekitar 15 gram, ya, 10 sampai 15 gram. Lalu kita taburkan di atas jahe itu, lalu kita nyalakan moxanya. Nah, moxa itu akan terbakar dan turun panasnya melewati jahe yang mengambil daya hangatnya jahe tersebut, ya, daya mengusir dinginnya jahe itu, lalu berkontak langsung dengan titik-titik yang diletakkannya jahe tersebut, yang biasa di daerah perut ataupun daerah pinggang, punggung, ya, karena ada banyak studi akupuntur yang khusus untuk mengobati lambung di sana. Nah, sindrom yang kedua. Nah, sindrom kedua itu adalah akumulasi atau stagnasi makanan dalam lambung. Nah, pengobatannya otomatis dengan dispersi stagnasi makanan, bukan? Ya, dan menggunakan resep formula atau obat jadi yang namanya Pao He-wan, ya. Nah, ini obat ini khusus untuk mengobati stagnasi karena makanan dalam lambung. Apakah itu terlalu banyak, terlalu cepat makannya, ya. Semua bisa dipakai dengan obat ini. Nah, namun kalau dia makan es yang banyak atau dinginnya banyak, jadi apa kita pakainya? Kita balik lagi ke nomor 1, ya. Kita harus mengusir atau purgasi patogen dinginnya dengan menggunakan moxa atau jahe, ya. Nah, jadi itu sangat fleksibel kita. Ketiga, sindrom yang ketiga yaitu qi hati, ya, stagnasi dan menyerang lambung, atau qi hati menyerang lambung sehingga lambung menjadi stagnasi, ya. Nah, pengobatannya yaitu meredakan hati dan meregulasi stagnasinya qi, ya, dengan contoh resep obat Cai Hu Sukansan, ya. Nah, yang keempat, ya, keempat itu adalah stagnasi panas dalam hati dan lambung. Jadi dia itu dari level ketiga itu meningkat lebih tinggi 1 level, ya. Jadi karena dia udah stagnasi dalam hati dan lambung, namun belum teratasi, maka dia bergumpal menjadi panas, ya, dan sehingga pengobatannya itu harus meredakan hati dan purgasi panas mengharmoniskan lambung. Nah, itu pengobatannya. Nah, yang kelima ada darah beku. Darah beku yang menghambat dan membuat stagnasi. Pengobatannya adalah mengaktifkan
darah, dan melancarkan beku. Dengan contoh resep, contoh formula itu adalah Sixiaoshan dan Tan Shen Yin. Nah, lalu keenam, Wei-nya, yin-nya lambung defisien, ya. Jadi Wei-yin putu, yin lambung defisien. Nah, pengobatannya itu adalah memupuk yin, menguatkan lambung. Dengan contoh formula yaitu Yi Guan Jian dan Shao Yao Gan Cao Tang, ya. Nah, yang terakhir itu adalah limpa dan lambung defisien dingin sindromnya. Nah, pengobatannya dengan menghangatkan tengah, ya, atau menghangatkan jiao tengah. Kita tahu ya, ada san jiao, jiao atas, tengah, bawah. Jadi prinsipnya itu menghangatkan jiao tengah atau tengah dan menyehatkan lambung. Contoh resep Huang Qi Jian Zhong Tang, ya. Nah, saya tidak menulis lagi dia punya komposisi karena itu hanyalah contoh-contoh yang baku, dan obat pengandungan dalam setiap formula itu bisa didapat dari banyak buku formula, ya. Nah, karena kita mau nanti menekankan case study. Nah, ini hanya supaya kita tahu dalam benak kita waktu kita meriksa itu ada 7 sindrom utama, ya, di mana ada 5 sindrom stagnasi, ya, stagnasi dingin sama makanan, stagnasi liver, stagnasi liver lambung yang panas serta darah beku. Nah, ini 5, ya, dan ada 2 yang defisien, yaitu yin-nya lambung serta lambung dan limpa yang defisien dingin. Oke. Nah, apabila kita ke hasil dan prognosis setelah kita mengobatinya pasien yang datang ke kita dan mengatakan menderita penyakit yang sakit di ulu hati, ya, nafsu makan berkurang, aku tenggelam, kadang-kadang bisa reflux asam, dan sebagainya. Nah, ada juga yang datang mengambil hasil endoskopi atau histopatologi tes, ya, atau barium tes yang kalau kita ada pendidikannya kita bisa baca, karena banyak TCM zaman sekarang dia adalah TCM yang dididik secara kedokteran. Jadi apapun yang dia sudah tahu dan dia bisa dan mahir dalam TCM, tapi kedokteran dia itu juga sama kompetennya. Nah, berikut inilah hasil yang ekses, sindrom ekses, ya. Hasil dari sindrom ekses itu adalah patogen dingin dan stagnasi, ya, makanan, qi atau panas, darah beku, ya. Tadi saya sudah barusan bahas. Ini adalah yang ekses. Nah, pengobatannya utamanya purgasi patogen, ya, sehingga dia keluar. Nah, itu akan dengan cepat sembuh. Lalu kalau yang sindrom defisien gimana? Itu bisa lambung yin defisien, ya, dan lambung limpa dingin defisien. Sehingga utamanya menggunakan pemuci, ya, pembukaan energi. Nah, bagaimana kalau sindromnya itu dua-duanya ada, yang sering ada di lapangan, ya. Dia bisa ada sindrom ekses, tapi campur defisien juga, ya. Ekses seperti dia berasa dingin, ya, makanan kebanyakan, ya, kan itu ekses, ya. Nah, namun dia juga campur pagi-pagi bangun diare jam 4 jam 5 diare, itu namanya diare di subuh hari, ya benar, diare di subuh hari yang menandakan adanya sindrom limpa dan ginjal yang, ya, limpa dan ginjalnya yang itu lemah. Nah, sehingga di lapangan kita harus standby bahwa orang yang datang menderita penyakit dan datang kepada kita, dia tidak bisa kita tuntut untuk membawakan salah satu dari 7 sindrom yang kita barusan bahas, ya. Sering dia itu campur aduk, ya, bisa, apalagi yang sudah menahun bisa duluan. Pertama itu sindrom ekses, lalu sindrom defisien.
Nah, jadi kita tinggal mengasah ilmu atau keterampilan kita dan pengamatan kita untuk menentukan sindrom-sindrom yang mana itu keluhannya itu terletak, ya. Nah, kalau misalnya sindromnya itu memang benar ada yang excess namun deficient, nah maka patogen ataupun cengci energi yang baik itu semua keduanya harus sama diperhatikan supaya tidak menunda kesembuhan daripada pasien atau kondisinya. Nah, ada juga yang timbul tenggelam ya, on off timbul ya, pakai obat, pakai herbal membaik, lalu setelah berhenti 2 bulan atau 3 bulan kambuh lagi ya, sehingga penyakit itu masuk ke dalam level darah ya, shear. Nah, yaitu jika ada pendarahan ya. Nah, kalau ada pendarahan itu di level sakitnya, karena bersamaan dengan bocornya darah, qi-nya itu ikut terbuang, sehingga muncullah istilah yang namanya qi hilang bersama darah ya. Nah, jika tak diperhatikan menjurus ke arah demikian penyakit yang gampang kadang-kadang hanya indigestion ya, salah makan atau makan kebanyakan ya, luka terkena makanan ataupun suasana hati ya. Nah, tapi kalau dia itu berlarut-larut bisa masuk ke level yang lebih memprihatinkan, yang membutuhkan tindakan operasi bahkan, karena jika ada pendarahan dalam usus atau pendarahan dalam lambung gimana ya, orang itu bisa muntah darah ya. Nah, atau di tukak lambung ya, di mana ada ulcer sariawan dalam lambung ataupun dalam usus, jika itu tidak diperhatikan, dia bisa luka sariawan sampai akhirnya tembus. Nah, kalau tembus di luar rongga lambung dan usus itu apa? Itu rongga perut yang mau organ-organ di dalam perut ya, ginjal, usus besar, usus kecil, hati, limpa, dan wanita rahim ya, laki prostat dan sebagainya. Nah, jika sampai ke sana, apa yang akan terjadi? Perut akan terjadi apa? Peradangan atau infeksi. Nah, jika itu terjadi, itu suatu kasus ICU itu, karena setelah terjadi seluruh perut akan menjadi keras seperti kayu ya. Nah, di mana kalau sudah di sana, TCM sudah nggak bisa bantu lagi ya. Kita harus menggunakan ilmu kedokteran medis atau kedokteran TCM seseorang yang sudah tidak terturunkan ilmunya, yaitu Shinsei Huato ya, di mana dia jago operasi ya, di mana orang sadar pun sadar bisa dioperasi. Nah, pembahasan saya mengenai penyakit upper gastrointestinal disorder dari sudut pandang holistik ya, atau TCM ya. Nah, semoga bisa membuka sedikit pengenalan tentang pengamatan dan pengalaman pengobatan penyakit lambung ini ya, dalam bahasa TCM itu adalah penyakit lambung, sehingga bisa ikut membantu dan menunjang di dalam pengobatan penderita pasien ini, yang menurut Dr. Eka ada 40% dari seluruh penduduk dunia ya. 40% itu di antara 6.000 juta orang atau 7.000 ya sekarang udah ya. Itu berapa tuh? Hampir 28.000 ya, 24 sampai 28.000 juta orang. Nah, itu adalah suatu tambahan bagi dunia kesehatan dan dunia kedokteran, mana di dalam TCM ada banyak pengalaman yang baik untuk mengobatinya. Terakhir,
Ini akupunturnya ya, cice juga agak bahaya ya, dia di atas sangwan karena itu mengobati rasa panik, sangat bagus. Nah, cice sangcong xiawan ya, dan tancong tengah-tengah dada ya, lalu kaisi kuan lagi dan pai hui. Nah, pantangan sama dan rokok ya, saya lupa tulis nih. Nah, hasilnya minggu pertama 3 kali seminggu, 2 minggu kemudian keluhannya sakitnya udah hilang. Hebat bukan? Padahal kalau udah begitu biasanya susah obat, dokter harus minum yang tinggi ya, antacid ya, omeprazol, pantozol ya, dan Nexium juga ya, ataupun obat yang anti radang ya, NSAID. Nah, lalu 2 minggu kemudian keluhannya udah sembuh utama, dan lagi untuk pengobatan yang lain, frozen shoulder. Nah, cuma penyakit dalam TCM kalau 2 minggu itu sembuh ya, belum berarti dia udah sembuh total. Dalam penyakit TCM, dalam TCM penyembuhan penyakit harus 6 bulan tidak kambuh. Nah, itu kita anggap dia sembuh. Penyakit apapun loh, jadi termasuk penyakit yang secara medis modern bilang nggak mungkin sembuhnya, kayak seperti diabetes ya, paling utama ya, dan penyakit-penyakit kronis lainnya atau jantung ya. Nah, tapi kalau di TCM kamu bisa obati pasien itu 6 bulan ya, sembuh tanpa kambuh. Berarti 6 bulannya itu udah tidak pakai obat, bahkan herbal juga ya TCM, dia tidak kambuh, tapi itu sembuh. Nah, jadi itu memberi suatu dalam TCM ya, ataupun integrasi bagi pasien itu memberi suatu harapan. Biasa kadang-kadang kalau dia ke dokter yang bisa medis tapi tidak menguasai TCM ya, dia hanya bisa menggunakan apa yang dia tahu kan. Dia kan bilang, oh ini penyakit nggak bisa sembuh, soalnya sorry ya, jadi kamu harus hidup dengannya, makan obat aja seumur hidup. Nah, buat kita yang sudah mengetahui alternatif juga, nah kita bisa bilang mau coba alternatif. Nah, jadi satu pilihan lain. Nah, sebetulnya sekian saya punya. Wah, pas. Terima kasih sekali atas kesempatan dan ruang yang diberikan. Semoga semuanya terinspirasi dan menjadi lebih peka lagi dengan obat yang bisa